wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Berkah Ramadan, ingin mempresentasikan tentang materi sejarah Perang Dingin atau Cold War. Perang Dingin ini terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang Dingin ini dimulai setelah Sekutu mengalahkan Jerman di Perang Dunia Kedua, yang menyisakan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara Eropa Timur yang didudukinya untuk membentuk Blok Timur, sedangkan Amerika Serikat lebih memilih untuk menduduki Blok Barat. Beberapa negara lebih memilih netral dan membentuk gerakan non-blok. Perang Dingin ini memiliki perbedaan ideologi, yaitu Amerika Serikat dengan paham liberalismenya dan kapitalisme, sedangkan Uni Soviet dengan paham sosialisme dan komunisme. Penyebab Perang Dingin ini tidak terlepas dari pertemuan para petinggi dunia di beberapa konferensi. Salah satunya Konferensi Potsdam pada Juli 1945. Perbedaan pendapat antara para pemimpin dunia tentang Eropa Timur muncul kembali setelah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memiliki pendapat yang berbeda dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, yaitu Franklin Delano Roosevelt. Dia berpendapat agar menciptakan pemungkatan suara yang bebas di semua negara Eropa Timur. Pendapat Harry S. Truman ini mewakili rakyat Amerika Serikat dan terpengaruh ketika berwujud melawan Hitler dan Nazi, dan warga Eropa Timur yang masih diduduki oleh Uni Soviet sebenarnya juga ingin memiliki suara hak yang bebas. Tapi pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, tidak setuju dengan pendapat Harry S. Truman tersebut. Diktator komunis itu berpendapat bahwa pemerintah yang dibangun dengan pemungutan suara bebas di Eropa Timur akan memunculkan paham anti-Uni Soviet. Tentu saja Stalin tidak mau hal itu terjadi. Selain itu, Stalin juga menolak karena melihat negaranya hancur akibat serangan Jerman Nazi yang sangat kuat dan dahsyat. Namun, Perang Dingin ini tidak melibatkan militer secara langsung. Kedua negara tersebut bersaing melalui politik, ekonomi, dan propaganda. Sejarah awal dimulainya Perang Dingin ditandai oleh didirikannya Tembok Berlin pada tahun 1946. Tembok Berlin ini bertujuan untuk memisahkan dua bagian Jerman, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pada tahap pertama terjadinya Perang Dingin pada tahun 1947 dan hingga 1953. Peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut, terjadinya doktrin Truman, adanya politik containment di Berlin, adanya rencana Marshall atau Marshall Plan, kebangkitan komunisme di Cekoslovakia, berdirinya NATO yang merupakan aliansi blok barat. Kemudian kejadian-kejadian di Asia seperti kemenangan Mao Zedong dan Cina komunis atas Chiang Kai-shek dan Cina nasionalis di Perang Saudara Cina. Yang kedua, dimulainya Perang Saudara Korea Utara dengan Korea Selatan, yang dimana Korea Utara memiliki paham komunis yang dipimpin oleh Kim Il-sung, sedangkan
Pada tahun 1953, terjadilah pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan ini dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara yang berhasil memulihkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembargo Kuba. Di tahap kedua ini, NATO mulai berekspansi yang menyebabkan meletusnya perang Indochina, krisis di Matsu, Kue Moi, dan peristiwa Suez. Pada tahun 1955, terbentuklah Pakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO. Pakta Warsawa ini merupakan perjanjian militer negara-negara Blok Timur. Tahap ketiga, Perang Dingin pada tahun 1956 hingga 1956. Pada tahun 1956 terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria. Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan ini dan menindas para pemberontak. Namun, Amerika Serikat tentunya marah melihat penindasan ini, sehingga hubungan antara Amerika dan Uni Soviet semakin memanas. Selain itu, pada tahun ini di Arab terjadi krisis seperti Lebanon, krisis Yordania, dan Irak. Pada tahap keempat, Perang Dingin yang terjadi pada tahun 1958 hingga 1962. Pada tahun ini adanya peristiwa terbentuknya tirai bambu pada tahun 1959 sebagai demarkasi Republik Rakyat Cina. Yang kedua, Uni Soviet menambah dukungan pasukan Vietnam Utara, dan penambahan pasukan tersebut bertujuan untuk menaklukkan Laos dan mengakibatkan kerajaan Laos itu runtuh dan menggantinya sebagai Laos sebagai negara komunis. Yang keempat, terjadinya krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Tahap kelima, Perang Dingin. Tahap kelima Perang Dingin ini terjadi pada 1962 hingga 1985. Para komunis Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil memulihkan kerajaan Kamboja dan menggantinya dengan negara komunis pada tahun 1968. Pada tahun 1969, negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina mengalami konflik tentang perbatasan. Pada tahun 1979, Uni Soviet menyerang Afghanistan. Akhir dari Perang Dingin dimulai dengan adanya Perjanjian SAL 1 dan Perjanjian SAL 2 tentang pembatasan persenjataan. Yang kedua, melakukan reformasi ekonomi setelah Mao Zedong meninggal dunia. Yang ketiga, terpilihnya Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin Uni Soviet dan menerapkan politik glasnost yang berarti keterbukaan dan transparan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.